Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali bersama-sama mempelajari ilmu Al-Quran, yang mana video sebelumnya sudah kita bersama-sama menyaksikan mempelajari video tentang makhraj dan sifat di dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, pertemuan yang kedua ini, insyaallah kita akan mempelajari tentang ilmu tajwid di dalam Al-Quran, atau yang disebut dengan ahkam, hukum-hukum cara membaca Al-Quran yang seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya pada video sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa belajar makhraj dan sifat itu sangat penting, dan itu adalah terutama daripada materi-materi yang lain seperti tajwid, gharibul Quran dan seterusnya. Namun bukan berarti belajar tajwid itu tidak penting. Tentunya sangat penting sekali. Di sini juga bisa terpengaruh kepada arti apabila kita salah dalam tajwidnya. Misalnya sekarang kita belajar tentang panjang pendek atau yang disebut dengan mad. Mad itu banyak sekali macamnya yang nantinya secara detail akan disampaikan oleh pemateri kita tentang ilmu tajwid. InsyaAllah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Bahar. Baik, akhina fillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gambaran sebagai motivasi untuk kita semua agar kita ada semangat keinginan untuk memperdalam memahami tentang ilmu tajwid. Saya berikan contoh saja di sini apa dampak atau mudaratnya ketika kita salah dalam membaca kalimat atau kata di dalam Al-Quran masalah panjang pendek. Misalnya saya berikan gambaran saja seperti ini, kalimat yang sering kita hafal itu adalah syahadat. Misalnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini akan saya persingkat sekali. Di dalam syahadat yang kedua ini ada kalimat seperti ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sering kita temui di masyarakat, itu cara membacanya tidak seperti yang saya contohkan baru ini. Nah, masih ada masyarakat atau orang-orang di sekitar kita, khususnya adik-adik kita yang masih TK, itu cara membaca syahadat itu seperti ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mana nanya itu dibaca panjang. Padahal tulisan aslinya nanya ini di sini dibaca pendek. Ini bagaimana kesalahan ketika bacaan pendek dirubah menjadi panjang. Wa asyhadu, saya bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad. Itu kalau nanya dibaca pendek, kalimat yang benar. Tapi sekarang bagaimana kalau kita baca panjang? Wa asyhadu, saya bersaksi, anna, sesungguhnya saya sendiri, Muhammadan, adalah Muhammad utusan Allah. Akhina fillah rahimakumullah. Ini dampak ketika kita tidak menyempurnakan ahkam atau hukum-hukum tajwid di dalam Al-Quran. Banyak sekali di ayat-ayat yang lain, misalnya di surah Al-Fatihah, misalnya di surah Al-Fatihah kita membaca ayat seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini cara membaca tasydid, ya. Cara membaca tasydid itu kan harus ditekan membaca. Nah, ketika bacaan tasydid ini tidak ditekan, tentunya maka berubahlah huruf tersebut seharusnya iyyaka menjadi iyyaka. Maka secara arti juga berubah. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang tentunya nanti akan dampak mudarat apabila kita ada kesalahan di dalam mempraktekkan tajwidnya. Mungkin ini sebagai pengantar kepada kesempatan kali ini.
maka secara keseluruhan, secara detail nanti akan disampaikan tentang hukum tajwid ini mulai dari awal sampai akhir oleh pemateri kita yaitu Al-Ustaz Abdul Qahar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan selaku muqaddimah pada kesempatan kali ini dalam pertemuan yang kedua ini materi tentang ilmu tajwid. Mudah-mudahan kita selalu mendapat perlindungan, pertolongan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan dalam mempelajari dan memahami ilmu tajwid sehingga kita mampu mengamalkannya di Al-Qur'an. Akhirul kalam wallahu a'lam bissawab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa musalliyan ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut akan menjelaskan tentang hukum-hukum bacaan di dalam Al-Quran yang harus diketahui oleh seseorang yang sedang membaca ataupun mempelajari Al-Quranul Karim. Hukum-hukum di dalam Al-Quran yang pertama kita bahas dari hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ialah izhar halqi. Izhar bermaksud jelas atau nyata, sedangkan halqi bermaksud halkum atau kerongkongan. Ia berlaku apabila nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi yang 6, yaitu ha, ain, ha, ghain, kha, dan hamzah. Maka cara bacanya adalah dengan menjelaskan suara nun sukun atau tanwin tersebut. Contohnya, nun sukun bertemu hamzah. Man amanah. Man amanah. Contoh yang lain, nun sukun bertemu ain. An'amta. An'amta. Baik. Yang berikutnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah bermaksud memasukkan dengan dengung. Ia berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Contohnya, nun sukun bertemu ya. Ayyusalah. Ayyusalah. Contoh yang lain, nun sukun bertemu waw. Miwawin. Miwawin. Baik. Yang berikutnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah bermaksud memasukkan tanpa dengung. Artinya memasukkan suara nun sukun atau tanwin tidak disertai dengung. Ia berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 2 huruf idgham bila gunnah, yaitu lam atau ro. Contohnya, nun sukun bertemu ro. Ar-ra'a. Ar-ra'ahu stawna. Ar-ra'ahu stawna. Contoh yang lain, nun sukun bertemu lam. Milladunhu. Milladunhu. Baik. Yang berikutnya adalah yaqlab. Bermaksud yaqlab ialah bermaksud membalikkan atau menggantikan.
Ia berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka cara membacanya adalah dengan mengubah atau menukarkan bunyi nun mati menjadi bunyi huruf mim mati. Contoh, nun sukun bertemu ba. La yumbadanna. La yumba. Suaranya menjadi mim. La yumbadanna. Contoh yang lain. La nasfa'an bin naqiyati. Baik. Yang berikutnya adalah bagian yang kelima, yaitu ikhfa. Ikhfa bermaksud sembunyi, samar atau tidak jelas. Ia berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf 15 huruf. Daripada 15 huruf, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, bo, zo, fa, lof, dan kaf. Contoh, nun sukun bertemu sod. Au salatihim. Au salatihim. Indallahi. Nun sukun bertemu dal. Indallahi. Baik. Yang berikutnya adalah hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, izhar syafawi. Izhar syafawi ialah izhar bermaksud jelas atau nyata. Syafawi bermaksud 2 bibir. Ia berlaku apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Contohnya, mim sukun bertemu a. Amtas aluhum kharjan. Di sini ada mim sukun bertemu ta, mim sukun bertemu huruf kha. Amtas aluhum kharjan. Contoh yang lainnya, mim sukun bertemu ghain. Fa'innahum ghayru malumina. Baik. Yang berikutnya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ialah ikhfa bermaksud sembunyi atau samar, syafawi bermaksud 2 bibir. Ia berlaku apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka cara bacanya mesti didengungkan dengan kadar 2 harokat. Contohnya, mim sukun bertemu ba. Alaikum biwakilin. Alaikum bi. Didengungkan dengan kadar 2 harokat. Alaikum biwakilin. Contoh yang lain, ilaihim bihadiyatin. Baik. Yang berikutnya adalah idgham misli atau idgham mini. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, sedangkan mimi artinya mim, atau misli artinya mim, atau mendengung. Ia berlaku apabila mim sukun bertemu dengan mim. Maka cara bacanya menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan. Contohnya, wahum taduna ya'idukum mawfiratan. Baik. Yang berikutnya adalah hukum mim tasydid dan nun yang bertasydid.
Apabila ada mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid, maka dibaca dengan mendengungkan dan disebut dengan bacaan gunnah. Cara membacanya dengan mendengungkan huruf mim dan nun bertasydid di pangkal hidung selama 2 sampai 3 harokat. Contohnya, فَإِنَّهُمْ أَمَّنْ يُجِيبُ وَأَنَّ اللَّهَ. Baik. Yang berikutnya adalah macam-macam idgham. Macam-macam idgham dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain ialah idgham sendiri artinya memasukkan atau mentasydidkan, mutamatsilain artinya 2 sama jenis makhraj dan sifatnya. Cara membacanya adalah dengan memasukkan atau mentasydidkan huruf sukun yang pertama pada huruf baru harokat yang kedua dan ditekan serta ditahan tidak lebih dari 1 harokat. Contohnya, tak sukun bertemu tak. Rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum. Contoh yang lain, waw sukun bertemu waw. Afaw wa kanu. Afaw wa kanu. Baik, alhamdulillah. Yang berikutnya adalah idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain artinya 2 huruf yang sejenis. Cara membacanya adalah dengan memasukkan atau mengidghamkan huruf pertama pada huruf yang kedua. Contohnya, dal sukun bertemu ta. Walaqad tarakna. Walaqad ta. Qad ta. Walaqad tarakna. Contoh yang lain, asqalad da'wa. Asqalad da'wa. Baik, yang berikutnya adalah idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain artinya 2 huruf yang berdekatan. Cara membacanya adalah dengan memasukkan atau mentasydidkan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Contohnya, lam sukun bertemu ra. Rabbukum. Rabbi. Baik. Yang berikutnya adalah hukum lam ta'rif. Hukum lam ta'rif dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Izhar qamariyah. Izhar artinya menerangkan atau menjelaskan suara nun sukun. Mohon maaf, saya ulang. Izhar artinya menerangkan atau menjelaskan, sedangkan qamariyah berasal dari kata qamar, artinya bulan, yang berarti sebangsa bulan. Hukum bacaan izhar qamariyah apabila alif dan lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang berjumlah 14, yaitu hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, ra, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Karena lam ta'rif itu diumpamakan bintang dan huruf itu diumpamakan bulan. Bintang itu tetap terang kelihatannya meskipun bertemu dengan bulan. Oleh sebab itu cara membacanya harus terang atau diizharkan, dijelaskan. Contohnya, al-insan, al-insu, al-i, al-i, al
Baik, contoh yang lain. Al-jinnu. Al-jinnu. Baik. Yang berikutnya adalah idgham syamsiyah. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan, sedangkan syamsiyah berasal dari kata syamsun, artinya matahari, yang berarti sebangsa matahari. Disebut idgham syamsiyah apabila alif lam bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf qamariyah, yaitu ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, bod, to, zo, lam, dan nun. Karena lam takrif itu diumpamakan bintang dan huruf itu diumpamakan matahari. Bintang bila bertemu dengan matahari di siang hari, bintangnya sirna atau hilang, tidak nampak jelas kelihatan. Oleh sebab itu, alif lam atau alnya tidak dibaca. Contoh, an-nasa, an-nasa. Baik, contoh yang lain. Al bertemu ro. Ar-ro. Ar-rahman. Ar-rahman. Baik. Yang berikutnya adalah huruf yang tipis atau tebal, ya. Atau huruf-huruf tebal dan tipis, yaitu tafkhim dan tarqiq. Yang pertama adalah lam dibaca tebal apabila ada huruf lam yang terdapat dalam firman Allah dan didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah, harus dibaca tebal atau tafkhim, yakni dengan cara mengangkat semua lidah dan menekannya ke langit-langit atas sambil menekankan suara yang cukup kuat. Contoh, minallahi, Allahi, minallahi, minallah. Contoh yang lain, masya'allahu, fadlullahi. Baik. Yang berikutnya adalah lam dibaca tipis apabila ada huruf lam yang terdapat dalam firman Allah dan didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Contohnya, qulillahu, illa billahi, amrillahi. Baik. Yang berikutnya, ro dibaca tebal dan ro yang dibaca tipis. Pertama kita bahas dari ro yang dibaca tebal. Ro berharokat fathah atau fathah tain dan yang berharokat dhammah atau dhammah tain. Contohnya, anharon, ron. Jadi ketika mengucapkan ro berharokat fathah tanwin tidak cukup ron, akan tetapi ron ditebalkan suaranya. Anharon wa imra'atuhu rabudian, ron. Baik. Yang berikutnya ro sukun yang sebelumnya terdapat huruf yang berharokat fathah. Contoh, fil ardi. Ya. Baik, saya ulangi. Ra sukun yang sebelumnya terdapat huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contoh, fil ardi azkurkum, kur. Jadi ketika mengucapkan ra sukun didahului dhammah tidak cukup kul, kan tetapi kur.
suaranya ditebalkan. Azkurkum fil ardi. Baik, yang berikutnya adalah ra sukun. Sedangkan huruf yang sebelumnya baru harokat kasroh. Tetapi kasroh itu bukan asli dari asal perkataan Arab. Contohnya, irtabo, irtabo, irji'u. Baik. Yang berikutnya adalah ra sukun. Huruf ra sukun dan huruf sebelumnya baru harokat kasroh asli, tetapi setelah huruf ra berupa huruf isti'la. Sedangkan huruf isti'la ada 7. Yang pertama kha, sad, bod, ghain, bo, qaf dan dha yang tidak baru harokat kasroh. Contohnya mir, sadun, mir, mirsadan, irqosun. Baik. Yang berikutnya adalah ra dibaca tipis. Ra yang berharokat kasroh dimanapun letaknya pada suatu perkataan di awal, di tengah maupun di akhir perkataan, pada kata kerja ataupun pada kata benda. Contoh, akhrij, akhrij, diyarihim, fariqun. Baik. Yang berikutnya adalah ra yang sebelumnya terdapat ya sukun. Contohnya fasolatil 'ir. Fasolatil 'ir. Baik, saya ulang. Ra sukun sebelumnya terdapat ya sukun, dibaca waqaf. Afaghair, afaghair. Baik. Yang berikutnya adalah ra sukun yang huruf sebelumnya baru harokat kasroh yang asli, tetapi yang sesudahnya bukan huruf isti'la. Contohnya fabashshirhum, shir, fabashshirhum, tunzirhum. Baik. Yang berikutnya adalah ra dibaca tipis atau tebal. Huruf ra boleh dibaca tebal atau tipis apabila ra itu sukun, sedangkan huruf sebelumnya itu baru harokat kasroh dan huruf sesudahnya berupa huruf isti'la. Contohnya irtosun, kiltosun, firqin, filqin. Ya, baik. Yang berikutnya adalah hukum qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Baik, yang pertama qalqalah dibagi 2. Yang pertama qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Sedangkan huruf qalqalah ada 5 jumlahnya. Yang pertama qaf, ba, ba, jim dan dal. Baik. Berikutnya kita bahas dari hukum qalqalah sughra. Qalqalah sughra artinya memantul atau pantulan. Sughra artinya lebih kecil. Hukum bacaan disebut qalqalah sughra, yakni apabila salah satu huruf qalqalah itu baru harokat sukun atau mati, dan matinya itu dari asal kata dalam bahasa Arab. Cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik. Contohnya, fawasaqna, fawasaq, saq, fawasaqna. Berikutnya contoh huruf qaf. Khalaqnahum, khalaq, khalaqnahum.
Baik. Yang berikutnya adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Qalqalah artinya memantul atau pantulan, kubra artinya lebih besar. Hukum bacaan disebut qalqalah kubra yakni apabila salah satu huruf qalqalah itu baru harokat sukun atau matinya kena waqaf atau berhenti. Cara membacanya lebih jelas dan lebih berkumandang atau lebih keras. Contohnya sari'ul hisab. Sari'ul hisab. Syai'in muhiyat. Muhiyat. Baik. Yang berikutnya adalah hukum bacaan panjang atau mad. Memanjangkan bacaan suara huruf dengan panjang satu alif atau dua harokat, atau dua alif atau empat harokat, dan tiga alif atau enam harokat. Ada beberapa macam cara, yakni yang pertama mad tabi'i, mad wajib. Baik, saya sebutkan terlebih dahulu. Mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz muttasil, mad lazim musaqqal kilmi atau kalimi, mad lazim mukhaffaf kilmi atau kalimi, mad lain, mad arif disukun, mad silah qasira, mad silah tawilah, mad iwad, mad badal, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal, mad lazim musyabbah, mad tamkin, dan mad farq. Baik. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya membahas hukum bacaan panjang atau hukum-hukum mad. Yang pertama, mad tabi'i. Mad artinya panjang, sedangkan tabi'i artinya biasa. Hukum bacaan disebut mad tabi'i apabila huruf yang dipancarkan bunyi suaranya berubah. Huruf berharokat dhammah dan sesudahnya terdapat huruf waw sukun. Huruf berharokat kasrah dan sesudah terdapat huruf ya sukun. Huruf berharokat fathah dan sesudahnya terdapat huruf alif. Contoh, fathah diikuti alif. Amwalahum. Yang berikutnya kasrah diikuti ya sukun. Ajrun azimun. Azimun. Ajrun azimun. Yang berikutnya dhammah diikuti waw sukun. Yastabshiruna. Yastabshiruna. Baik. Bagian yang kedua ialah mad wajib muttasil. Mad artinya panjang, wajib artinya harus, sedangkan muttasil lainnya bersambung. Hukum bacaan disebut mad wajib muttasil, yakni apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah berharokat atau hidup di dalam satu kata atau kalimat. Cara membacanya wajib dipanjangkan sampai 2,5 alif atau 5 harokat atau 2,5 kali panjang mad tabi'i. Contohnya, may yasha'u du'aan safra'u minhul ma'u. Baik. Yang berikutnya adalah mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, sedangkan jaiz artinya boleh. Muttasil artinya terpisah. Hukum bacaan disebut mad jaiz munfasil, yakni apabila mad tabi'i berhadapan dengan hamzah di lain perkataan. Cara membacanya lebih baik dipanjangkan seperti panjangnya mad wajib muttasil, tetapi juga boleh dipanjangkan seperti panjang
bacaan mad tabi'i. Contohnya dzurriyyatina ummatan bima unzila fiha abadan. Baik. Yang berikutnya adalah mad lazim musaqqal ilmi atau kalimat atau kalimi. Mad artinya panjang, lazim artinya pasti, musaqqal artinya diberatkan. Kalimi berasal dari kata kalimat, artinya dua kata atau kalimat. Hukum bacaan disebut mad lazim musaqqal ilmi, yakni apabila maqbadi berhadapan dengan huruf yang bertasydid di dalam satu perkataan. Cara membacanya harus dipanjangkan lebih dahulu sepanjang 3 alif atau 6 harokat baru ditasydidkan. Contohnya Fisilmi kaffah. Jadi bunyi kafnya dipanjangkan 3 alif terlebih dahulu, baru masuk ke fa tasydidnya. Fisilmi kaffah. Fa'iza ja'atil dhammatu waladdallina. Baik. Yang berikutnya adalah mad lazim mukhaffaf ilmi. Mad artinya panjang, lazim artinya pasti, mukhaffaf artinya diringankan. Sedangkan kalimi berasal dari kata kalimat, artinya satu kata. Hukum bacaan disebut mad lazim mukhaffaf ilmi, yakni apabila maqbadi bertemu dengan huruf yang baru harokat sukun, tidak di akhir perkataan. Cara membacanya seperti mad lazim musaqqal ilmi, dipanjangkan sampai 3, 5 atau 6 harokat di dalam Al-Quran, yang menurut hukum ini hanya ada satu. Contohnya yang ada di 2 tempat dalam surah Yunus, yaitu al-ana, al-ana. Baik. Yang berikutnya adalah mad layyin. Mad artinya panjang, sedangkan layyin atau lin artinya lunak atau lemas. Hukum bacaan disebut mad layyin, yakni apabila ada huruf mad baik yang berupa waw sukun atau ya sukun didahului huruf yang baru harokat fathah. Cara membacanya dengan lunak. Contohnya ilaika, ilaik, ilaik. Contoh yang lain alaih, bil ghaib. Baik. Yang berikutnya adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun panjangnya, sedangkan arid artinya tiba-tiba, ada li artinya karena, sukun artinya mati. Hukum bacaan disebut mad arid lis sukun, yakni apabila ada mad tabi'i atau mad layyin dan sesudahnya ada waqaf atau tempat berhenti. Cara membacanya ada 3 macam. Yang lebih utama yakni dibaca panjang sama dengan mad wajib muttasil atau 3 alif atau 6 harokat. Contohnya syakirun alim.
asbab. Baik. Yang berikutnya adalah mad silah qasirah. Mad artinya panjang, sedangkan silah atau hubungan. Qasirah artinya pendek, hukum bacaan disebut mad silah qasirah, yakni apabila ada huruf dhamir atau kata ganti atau benda ketiga yang berupa berada di sesudah huruf hidup baru harokat, dan sesudahnya tidak bertemu dihubungkan dengan huruf bersyukur atau huruf bertasydid. Cara membacanya dipanjangkan sampai satu alif atau dua harokat, atau seperti panjang maqtadi'i. Contohnya ajruhu inda biyadihi uqadatu wa rasulihi kuntum. Baik. Yang berikutnya adalah mad silah tawilah. Mad artinya panjang, silah artinya hubungan, tawilah artinya panjang. Hukum bacaan disebut mad silah tawilah, yakni apabila ada mad silah qasirah bertemu dengan hamzah didahului oleh huruf yang baru harokat hidup. Cara membaca jangan sampai 2,5 alif atau 1 alif seperti maqtadi'i. Contohnya annama lahu akhladahu min dunihi alihatan. Amruhu idza. Yang berikutnya adalah mad iwad. Mad artinya panjang, sedangkan iwad artinya ganti tanwin, yakni tanwin tadi diganti dengan mati atau alif yang menyebabkan bacaan panjang itu. Hukum bacaan disebut mad iwad, yakni apabila ada fathah tain yang jatuh pada waqaf atau pemberhentian. Contohnya aklan lamma azaban alima. Baik. Yang berikutnya adalah mad badal. Mad badal artinya ganti, yakni apabila ada hamzah bertemu dengan mad yang berasal dari hamzah sukun, kemudian hamzah ini diubah dan diganti dengan alif, waw atau ya. Cara membacanya harus dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat seperti maqtadi'i. Contohnya imanu ituni utiyah atau untu. Contoh yang lain amanu. Yang berikutnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Mad artinya panjang, sedangkan lazim artinya pasti. Harfi berasal dari kata harfun, artinya huruf. Mukhaffaf artinya diringankan. Hukum bacaan disebut mad lazim harfi mukhaffaf, yakni apabila ada permulaan surah dari Al-Quran terdapat salah satu atau lebih dari huruf. Contoh Qasin. Cara membacanya harus dibaca panjang atau dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, sama dengan maqtadi'i. Contohnya
Sin, Moha, dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah mad lazim harfi muthaqqal. Mad artinya panjang, lazim artinya pasti. Sedangkan harfi berasal dari kata harfun, artinya huruf. Contohnya Mim, Alif Lam Mim Shad. Baik, yang berikutnya adalah mad lazim musyabbah. Contohnya Baik. Yang berikutnya adalah mad tamkin. Contoh wa khataman nabiyyina, wa khataman nabiyyin, huy, wa idza huyyitum, wa idza huyyitum. Yang berikutnya adalah mad farq, atau yang terakhir dari hukum-hukum panjang atau huruf mad. Contohnya Allahu khairun amma yushrikun. Qul Allahu adina lakum az-zakirin. Az-zakaraini. Ya, baik. Saya ulang. Az-zakaraini harrama amil unsayain. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah hukum-hukum bacaan di dalam Al-Quran yang harus kita ketahui dan harus kita pahami. Untuk lebih detailnya, insyaallah akan disampaikan ketika berada di kelompok masing-masing, insyaallah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.